Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shimiraju Ahmad dengan NIM 2510912220020. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tesis saya, yaitu rokok bukan hanya kebiasaan pribadi, melainkan ancaman kesehatan publik yang perlu dikendalikan dengan edukasi dan kebijakan ketat. Bayangkan, jika masa depan kita dipenuhi oleh generasi muda yang sehat, penuh energi, dan bebas dari berbagai penyakit. Namun sayangnya, kenyataan hari ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan remaja. Rokok bukan hanya sekedar kebiasaan pribadi, melainkan masalah kesehatan publik yang membawa dampak luas bagi individu, keluarga, bahkan negara. Dalam video ini, kita akan membahas masalah rokok di kalangan remaja, faktor yang memengaruhi perilaku merokok, strategi pencegahan, serta hasil penelitian lapangan yang memberikan gambaran nyata tentang kondisi ini. Rokok hingga kini tetap menjadi persoalan serius di kalangan remaja. Berdasarkan berbagai penelitian, usia pertama kali mencoba rokok seringkali dimulai sejak sekolah menengah. Inilah masa di mana rasa ingin tahu begitu besar, sementara kesadaran akan risiko kesehatan masih rendah. Rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan setidaknya 69 diantaranya bersifat karsinogenik atau memicu kanker. Zat-zat berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida, formaldehida, dan arsenik bukan hanya merusak paru-paru, tapi juga dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, hingga kanker. Bahkan, bukan hanya perokok aktif yang terdampak, perokok pasif atau orang-orang yang menghirup asap rokok dari lingkungan juga berisiko mengalami gangguan pernapasan, asma, bahkan kanker paru-paru. Jika dibiarkan, kebiasaan merokok pada remaja tidak hanya merusak kesehatan individu, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial ekonomi. Biaya pengobatan penyakit akibat rokok semakin membebani negara, sementara produktivitas generasi muda bisa menurun drastis. Mengapa remaja merokok? Jawabannya tidak sederhana. Ada berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, faktor individu. Rasa ingin tahu dan keinginan mencoba hal baru sering menjadi pintu awal. Nikotin juga menyebabkan adiksi sehingga sekali mencoba, remaja bisa dengan cepat kecanduan. Kedua, faktor lingkungan. Teman sebaya memegang peranan penting. Tekanan sosial atau rasa takut dianggap tidak gaul membuat banyak remaja akhirnya ikut merokok. Tidak sedikit juga yang mencontoh perilaku keluarga, terutama jika orang tua atau saudara dekatnya adalah perokok. Ketiga, faktor sosial dan budaya. Di beberapa komunitas, rokok masih dianggap wajar, bahkan identik dengan simbol kedewasaan atau maskulinitas. Tak jarang, iklan rokok yang kreatif dan persuasif menambah kuatnya normalisasi ini. Kombinasi faktor-faktor tersebut membuat perilaku merokok pada remaja bukan sekedar pilihan pribadi, melainkan hasil dari interaksi yang kompleks antara individu, lingkungan, dan budaya. Lalu, apa yang kita lakukan untuk melindungi generasi muda? Pencegahan menjadi kunci utama. Pertama, edukasi. Remaja perlu membuat pemahaman yang jelas mengenai bahaya rokok sejak dini. Program sekolah, kampanye kesehatan, hingga pemanfaatan media sosial bisa menjadi sarana yang efektif. Kedua, penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR. Dengan adanya KTR di sekolah, tempat umum, dan fasilitas kesehatan, remaja akan semakin sulit terpapar asap rokok. Ketiga, pembatasan iklan. Iklan rokok seringkali menyasar anak muda dengan kemasan yang menarik. Regulasi yang ketat diperlukan untuk meminimalisir dampak promosi tersebut. Keempat, regulasi cukai. Harga rokok yang murah membuat remaja mudah mengaksesnya. Dengan menaikkan cukai, akses terhadap rokok bisa dibatasi. Kebijakan-kebijakan ini tentu tidak berhasil tanpa dukungan masyarakat. Peran orang tua, guru, tenaga kesehatan, dan komunitas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi remaja untuk berkata tidak pada rokok. Dari hasil penelitian lapangan, kita bisa melihat gambaran nyata perilaku merokok remaja. Data responden menunjukkan bahwa faktor dominan yang memengaruhi mereka adalah pengaruh teman sebaya dan lingkungan keluarga. Selain itu, kebijakan KTR terbukti efektif menekan jumlah perokok remaja di wilayah yang konsisten menerapkannya. Namun, masih ada tantangan besar. Banyak remaja yang tahu bahwa rokok berbahaya, tetapi tetap merokok karena rasa ingin tahu atau tekanan sosial. Disinilah edukasi yang berkelanjutan dan konsistensi penerapan kebijakan sangat dibutuhkan. Teman-teman, rokok bukan hanya masalah kebiasaan pribadi, ia adalah ancaman kesehatan publik yang dampaknya bisa dirasakan seluruh masyarakat. Remaja sebagai generasi penerus bangsa harus dilindungi dari jeratan rokok melalui edukasi, kebijakan yang ketat, serta dukungan penuh dari lingkungan sekitar. Mari bersama-sama mewujudkan generasi sehat tanpa asap rokok, karena masa depan bangsa ada di tangan remaja yang kuat, sehat, dan bebas dari adiksi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk berbagi pesan ini agar semakin banyak orang sadar akan pentingnya hidup sehat tanpa merokok. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.